Rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) langsung menimbulkan penolakan. Pengguna mobil pribadi yang sehari-hari melintasi jalanan Jakarta mengaku keberatan. Alasannya beragam. Salah satunya soal kondisi jalan di Jakarta dan juga timingnya yang tidak tepat untuk lagi-lagi menambah pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh pengguna jalan. Tetapi di sisi lain, ERP dinilai sebagai salah satu cara efektif dan cukup mudah mengurangi penggunaan mobil pribadi di ibu kota. Kita bahas malam ini bersama narasumber Sony Sulaksono, pengamat transportasi ITB. Selamat malam, Pak Sony. Selamat malam Mbak Putri. Pak Sony, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Pak Sony, klarifikasi dulu, apakah betul ini secara saintifik ERP bisa drastis mengurangi pemakaian mobil pribadi? Ya, kita harus melihatnya secara utuh ya. Jadi ada yang namanya push and pull. Yes. Ya. Artinya kita mendorong orang keluar dari mobil pribadinya dan menggunakan angkutan umum. Ya. Nah, saya selalu sering mengatakan dalam perjalanan push and pull itu kebijakan angkutan umumnya dulu harus kita bangun. Ya, jaringan angkutan umumnya harus kita perbaiki dulu. Setelah angkutan umumnya cukup bagus, baru kita paksa orang yang selama ini naik mobil untuk keluar dari mobil naik angkutan umum. Nah, cara memaksanya banyak ya. Itu secara umum disebut sebagai road pricing. Ya, jadi dibebankan suatu beban yang lebih besar bagi mereka yang tetap ingin menggunakan angkutan pribadi, padahal sudah ada angkutan umum. Ya, bentuknya seperti parkir dimahalin, ganjil genap, ERP, ya, terus kemudian kemarin dulu 3 in 1, ya, itulah bentuk-bentuk semacam dalam tanda kutip penalti buat mereka yang tetap ingin menggunakan angkutan pribadi, padahal sudah ada jaringan angkutan umum. Itu kira-kira. Iya, Pak Sony, kalau misalnya memang Anda tadi mengatakan dipaksa ya, artinya sekarang harus ada alternatifnya, gitu. Nah, sekarang alternatif itu apakah sudah cukup yang tersedia saat ini? Kita tidak bilang hanya soal di Jakarta. Jakarta itu kan tidak hanya di Jalan Sudirman Tamrin ya. Kalau melihat itu ada MRT, ada bus Transjakarta. Tapi bagaimana dengan koneksi di sekitar kota-kota penyangga di Jakarta? Nah, ini yang menarik ya. Kalau kita bicara tentang alternatif angkutan umum di Jakarta, saya bisa mengatakan angkutan umum di Jakarta sudah cukup baik dibandingkan dengan kota-kota yang ada di Indonesia. Ya, Jakarta punya jaringan kereta api komuter, punya jaringan Transjakarta, punya jaringan LRT Jabodetabek, LRT Jakarta, kemudian MRT, kemudian microbus. Itu sudah sangat banyak. Ya, kalau tadi keluhannya masyarakat di luar Jakarta yang akan masuk ke Jakarta, itu kan sudah ada fasilitas park and ride. Jadi orang tinggal memarkirkan mobilnya di stasiun, kemudian pergi ke Jakarta, ke kantor atau ke sekolah dengan menggunakan kereta api. Artinya apa? Alternatif angkutan umum di Jakarta sudah cukup. Ya. Dan saya kira pemaksaan dengan menggunakan ERP memang sudah seharusnya gitu. Memang sudah seharusnya. Berarti menurut Anda timingnya memang sudah tepat, karena kalau kita bicara kebijakan publik itu kan tidak hanya soal isi kebijakannya, tidak hanya soal publiknya siapa atau tidak, tapi juga soal timing. Ya. Jadi kalau ingin ditunda sebentar, kalau bisa ERP itu nanti bersamaan dengan dioperasikannya LRT Jabodetabek. Iya, perkiraan bulan Juni katanya ya. Ya, itu sangat-sangat efektif. Oke. Saya bisa mengatakan ini karena saya kalau ke Jakarta, itu saya berusaha untuk menggunakan angkutan umum dan bisa gitu. Iya. Ya memang ada sedikit jalan, ada sedikit nunggu, tapi memang itu memang karakter angkutan umum ya, seperti itu. Betul, dan menurut Anda ketika LRT itu berfungsi, semuanya akan terkoneksi dengan baik untuk di wilayah ibu kota, Pak Sony? Iya. Ya, saya kira itu semuanya sudah cukup bagus ya. Tinggal kan nanti DKI Jakarta kan sudah mengembangkan banyak ya angkutan-angkutan yang lebih kecil ya, seperti microbus segala macam. Itu untuk kawasan-kawasan yang lebih kecil. Apalagi sekarang di Jakarta juga bisa disupport dengan ojek ya, seperti itu. Dan itu sesuatu yang misalnya bisa terintegrasi semuanya. Ya. Pak Sony, adakah sudah perhitungan kira-kira bisa menurunkan penggunaan mobil pribadi berapa persen gitu? Kalau misalnya kita bisa pelajari misalnya dari Singapura tuh sudah ERP dari tahun 98 ya, sudah lama. Ya,
Kalau target Jakarta itu kan ingin pergerakan di Jakarta itu beralih sampai 60%. Ya. Nah, kalau kebijakan ERP ini dikombinasikan dengan parkir mahal, dikombinasikan dengan LRT, MRT, kemudian Transjakarta segala macam, saya kira itu bisa tercapai ya dalam waktu 5 atau 10 tahun ke depan. Ya, tapi bagaimanapun juga kan sebenarnya kalau kita bicara di Jakarta, itu yang perlu kita dorong justru adalah perubahan budaya. Mulai membiasakan orang untuk naik angkutan umum. Iya, betul. Ya. Oke, itu harus dibiasakan. Iya, dan kebiasaan itu tentunya harus dibarengi dengan perbaikan, penambahan angkutan umumnya gitu ya. Jadi alternatifnya terus diperbarui gitu kan. Nah, sekarang kalau kita bicara soal tarif nih Pak Sony, tarifnya sekitar 5.000 sampai 19.000 tergantung jenis mobilnya, kemudian ruas jalannya. Apakah menurut Anda tarif itu masih oke? Kurang mahal. Kurang mahal menurut Anda justru. Oke. Karena ini masih terjangkau menurut Anda ya? Iya, kan kita bilang di sini adalah ERP itu ya bagian dari pemaksaan orang untuk keluar dari mobil. Iya. Mereka yang bawa mobil seharga 1 miliar ya bayar 5.000 tuh kecil. Iya, betul. Ya kan? Betul. Ya, yang kita harapkan kan mereka keluar gitu, ya. Jadi kalau menurut saya nanggung kalau hanya segitu gitu, ya. Oke. Tapi memang harus benar-benar dipikirkan dulu jaringan transportasi angkutan umumnya. Tapi memang itu sudah settle. Dan saya kira kalau untuk Jakarta Pusat, daerah kawasan bisnis di Jakarta itu sebenarnya sudah settle, ya. Tinggal memaksakan gitu, ya. Itu yang penting gitu. Jadi kalau misalnya dilihat dari kebijakan ini dengan tarifnya tadi, kira-kira sebenarnya siapa yang disasar oleh Pemprov nih? Level mana nih kalau misalnya tarifnya 5.000 sampai 19.000? Ya, jadi harus ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, yang disasar pada aturan ini adalah mereka-mereka yang memang menggunakan mobil pribadi. Ya, itu memang harus disasar ya. Nah, kalau kita lihat yang pengguna mobil pribadi itu kan stratanya itu menengah ke atas. Berarti nilai tarif itu harus cukup mengganggu dalam tanda kutip bagi pengguna mobil sehingga mau dia beralih ke angkutan umum. Dan yang kedua itu adalah jangan kita gunakan ERP ini sebagai target pendapatan. Nah, itu hati-hati. Dia. Ya, hati-hati ya. Kalau sudah mentargetkan ERP sebagai target pendapatan, itu salah besar. Oke. Baik. Itu sebenarnya kunci yang betul-betul harus dipahami betul oleh pembuat kebijakan ya, Pak Sony ya. Ya, betul. Oke, bisa ERP diterapkan, tapi tujuannya adalah supaya memaksa pengguna kendaraan pribadi beralih, tapi jangan gunakan ini sebagai target pendapatan gitu ya, Pak Sony. Ya, betul. Baik. Pak Sony, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia Connected. Terima kasih sekali lagi sudah memberikan insight-nya. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih, sama-sama. Ya, yuk, pamit ya.